Mekanisme alergi dan histamin. Mekanisme alergi. Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Reaksi tersebut dapat muncul dalam bentuk pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak. Benda yang dapat memicu respon alergi dikenal dengan istilah alergen. Contoh alergen adalah debu, cuaca, bulu hewan, makanan, gigitan serangga, obat-obatan, tanaman, malatek, dan lain sebagainya. Gejala alergi pada tiap orang berbeda, bisa ringan atau berat. Gejala bisa berupa bersin-bersin, hidung berair, mata memerah dan gatal, ruam kulit yang terasa gatal, hingga sesak napas. Mekanisme terjadinya alergi. Ketika alergen masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun tubuh, yaitu sel B, memproduksi antibodi IgE atau imunoglobulin E sebagai respon terhadap adanya alergen tersebut. IgE yang dirilis oleh sel B akan berikatan dengan reseptornya di permukaan sel mas. Apabila alergen yang sama muncul lagi, maka alergen itu akan berikatan dengan imunoglobulin E atau IgE yang terikat pada sel mas. Hasil interaksi ini menyebabkan pelepasan sejumlah histamin dari sel mas. Dalam kondisi normal, sebagian besar histamin disimpan di dalam sel mas. Jadi, ketika alergen masuk, maka IgE diproduksi. Interaksinya alergen IgE pada sel mas menyebabkan pelepasan histamin dari sel mas. Kemudian, histamin berikatan dengan reseptornya dan menimbulkan sejumlah efek yang tidak menyenangkan seperti alergi, rinitis alergi, sekresi mukus berlebih, peradangan, urtikaria, asma, dan lain sebagainya. Baiklah, kali ini kita akan ngebahas histamin. Histamin adalah senyawa kimia dalam sistem imun tubuh yang sebenarnya memiliki maksud baik, yakni untuk menyingkirkan benda asing yang berpotensi mengganggu tubuh. Peran histamin dalam sistem imun adalah menimbulkan gejala alergi pada seseorang untuk mengusir benda asing tersebut. Benda atau zat yang kemudian akan disebut alergen bagi masing-masing individu. Mekanisme histamin. Saat seseorang terpapar alergen tertentu, sistem imunnya akan segera bereaksi dengan mengirimkan sinyal pada sel mas, entah itu sel mas di kulit, paru-paru, hidung, mulut, usus, hingga darah. Sinyal pesan tersebut adalah perintah untuk segera melepaskan histamin. Dari sel mas, histamin kemudian meningkatkan aliran darah di tubuh yang terpapar alergen. Hal ini kemudian menimbulkan inflamasi atau peradangan yang juga terjadi atas kerjasama senyawa lain dalam sistem imun. Kemudian histamin akan berhenti di reseptor tubuh. Pelepasan histamin akan berujung pada reaksi alergi tertentu. Akhirnya histamin akan menimbulkan reaksi tertentu. Ilustrasinya seperti ini. Alergen yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan IgE pada sel mas. Sel mas akan memberikan sinyal untuk mengeluarkan histamin dalam sel mas. Histamin ini akan berikatan dengan reseptor histamin yang ada pada tubuh. Nah, histamin ini akan memberikan efek reaksi tergantung dari tempat berikatan histamin dengan reseptor. Nah, reseptor H1 paling banyak berperan dalam alergi, namun bisa juga vasodilatasi dan bronkokonstriksi atau asma. Lokasinya terdapat di otak, bronkus, sistem kardiovaskular, dan lain sebagainya. Reseptor H2 berlokasi di sel varietal lambung yang berperan dalam sekresi asam lambung. Ini dia gambarnya, H1 reseptor dan H2 reseptor.
Reseptor H3 terdapat di sistem syaraf, mengatur produksi dan pelepasan histamin pada susunan saraf pusat. Reseptor H4 dijumpai pada sel-sel inflamatori, contohnya eosinofil, neutrofil, mononukleosid. Ini dia H3 reseptor dan H4 reseptor. Histamin akan memberikan efek tergantung dari tempat pelekatan histamin dengan reseptornya. Misalkan, histamin berikatan dengan reseptor H1 akan menyebabkan urtikaria atau rinitis alergi. Begitu pula apabila histamin berikatan dengan reseptor yang lainnya akan memberikan efek yang berbeda. Demikianlah penjelasan tentang mekanisme alergi dan histamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe untuk berkembang channel ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa dan see you.